Subhanallah. Jujur Nabi Musa. Benar kata Nabi Musa. 5 aja belum beres. Betul enggak Bapak Ibu? 5 aja belum beres. Tapi Nabi Muhammad merasa sudah cukup. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, minta terus dikuranin. Dan kata Allah di hadis yang qudsi yang dihasankan oleh ulama, kata Allah di hadis yang qudsi, kalau hambaku Nabi Muhammad naik lagi minta dikuranin dari 5, aku akan kuranin. Ini memberikan bukti apa? Umat Islam, kebahagiaannya, keselamatannya adalah masjid. Cinta masjid, makmurkan masjid, muliakan masjid, ramai-ramai ke masjid, akan Allah makmurkan kehidupan kita. Terjamin bahagia, terjamin selamat selama kita berlangkah-langkah ke masjid. Malah ada satu hadis, walaupun sebagian ulama mendhaifkan dan sebagian menhasankan, saksikanlah bagi orang-orang yang suka berlangkah-langkah ke masjid, dialah orang beriman. Habis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik dan bertemu dengan Allah. Allah fardukan 50 salat. Salah satu sifat Nabi kita seorang pemalu. Bunya akhlak istimewa, pemalu, haya. Begitu diperintahkan 50 salat, sami'na wa ata'na. Turun Nabi Muhammad SAW. Setiap bertemu dengan Nabi mengucapkan assalam, assalamualaikum, mohon izin pulang. Ketemu Nabi Ibrahim, assalamualaikum, pulang. Ketemu Nabi Musa, assalamualaikum, mau pulang, di stop sama Nabi Musa. Ini sekarang ini ada cerita baru. Ini kalau Isra Mi'raj, beristiwa Isra Mi'raj, ada juga beristiwa antara Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Ini tersendiri cerita. Kata Nabi Musa, saya bangga kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berbicara dengan Allah tapi engkau bertemu dengan Allah. Kalau Nabi Musa berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, berbicara tapi lewat hijab, tidak bisa bertemu langsung. Tapi kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertemu langsung. Walaupun ada berbeda antara ulama, apakah bertemu zat Allah atau cahaya Allah, itu bukan menjadi bahasan kita. Itu dah usah diributkan dan dah usah. Yang penting intinya Rasul bertemu dengan Allah dan menerima perintah fardu 50 salat. Bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, bagaimana? Apa yang kamu dapatkan keagungan dan kemuliaan? Difardukan, kata Nabi Muhammad SAW. Difardukan atasku dan umatku 50 salat. Kaget Nabi Musa. 50 salat. Naik lagi. Kenapa? Untuk apa? Minta dikuranin. Umatmu tidak akan mampu. Naik Rasulullah. Minta dikuranin. Dikuranin 5. Tinggal sisa 45. Turun. Ketemu Nabi Musa lagi. Sudah selesai urusan sama Nabi Musa? Belum selesai. Dia stop lagi. Gimana berita baru? Alhamdulillah sudah 45. Naik lagi. Gimana? Naik lagi. Minta dikuranin. Umatmu tidak mampu. Nabi kita naik turun, naik turun. Di sini ada satu pelajaran. Bukan main Nabi Muhammad naik turun. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan fardu salat 5 sudah selesai. Kenapa Nabi Muhammad capek naik turun? Di sini ada pelajaran buat kita semua. Pertama, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali minta sesuatu sama Allah akan Allah berikan.
Buktinya Rasul naik turun berkali-kali minta dikuranin, masih Allah kuranin, masih Allah berikan. Ini menjadi berkah untuk umatnya. Berapa kali minta sama Allah, akan tetap Allah berikan. Dan kata Rasulullah, Allah tidak pernah bosan permintaan hambanya selama hamba tidak bosan berdoa. Sekarang kita kadang-kadang yang bosan doa. Ini masalahnya. Kalau bagi Allah tidak masalah. Yang kedua, hikmahnya naik turun, Allah tunjukkan tanda kasih sayangnya Allah kepada Rasul dan umatnya. Meringankan. Yang ketiga, begitu rasa Rasul berduli umatnya, bukan hanya berduli diri sendiri, tapi Rasul selalu memfikirkan umatnya, memberikan keringanan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Keberatan bagi Rasul kalau umatnya keberatan melaksanakan ibadah. Oleh karena itu Rasul berjuang memberikan yang termudah dan yang terbaik. Naik Nabi Muhammad SAW sampai mendapatkan alhamdulillah menjadi 5. Turun, ketemu Nabi Musa lagi, belum selesai sama Nabi. Gimana berita baru? Alhamdulillah sudah 5. Apalagi naik lagi, sudah 5, naik lagi minta dikuranin. Umatmu tidak akan mampu. Subhanallah. Jujur Nabi Musa, benar kata Nabi Musa, 5 aja belum beres. Betul enggak Bapak Ibu? 5 aja belum beres. Tapi Nabi Muhammad merasa sudah cukup. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, minta terus dikuranin. Dan kata Allah di hadis yang qudsi yang dihasankan oleh ulama, kata Allah di hadis yang qudsi, kalau hambaku Nabi Muhammad naik lagi minta dikuranin dari 5, aku akan kuranin. Ini satu riwayat dihasankan di antara riwayat-riwayat Isra Mi'raj. Tapi itulah kata Allah, hadhihi faridati katabtuha alaikum hiya 50 fil ajri wa 50 fil amal. Ini faridatku, dikerjakan hanya 5, tapi tetap pahalanya 50. Subhanallah. Disitulah Nabi Musa nangis. Kenapa Nabi Musa nangis? Karena beliau berkata, inilah umat yang datang sesudahku, tapi umatnya yang pertama masuk surga. Ini umatku yang saya kira umatku yang lebih besar, malah datang umat Nabi Muhammad jauh lebih besar. Yang membuat aku nangis karena amalan umat Nabi Muhammad dilipat ganda oleh Allah. Ini salah satu nikmat yang wajib kita syukuri. Coba bayangkan, baca Al-Quran, satu ayat, satu huruf dapat 10 kebaikan. Alif Lam Mim, bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, kali 10 sudah 190. Dan berapa banyak kita baca? Apalagi pahala yang Allah sembunyikan dan diberikan keistimewaan di malam Lailatul Qadar. Satu malam saja kita habiskan, satu malam, hanya satu malam, bukan satu hari dan malam, satu malam. Artinya dari kurang lebih dari maghrib sampai subuh, hanya itu namanya satu malam. Kita habiskan antara aktivitas ibadah, salat malam, baca Al-Quran. Malam Lailatul Qadar, kalau diterima oleh Allah, kita dapat pahala sebanyak ibadah 83 tahun. Hanya satu malam kita dapat ibadah 83 tahun, padahal umur kita belum tentu 83 tahun. Subhan. Inilah karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya senang menghadiri dan silaturahim, bertemu dengan jamaah sekalian. Tapi saya perlu mengingatkan anda sekalian, hikmah dari kita sama-sama berkumpul di acara yang seperti ini, dan kita sama-sama mempelajari cerita Isra Mi'raj.
bukan karena ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu bikin Isra Mi'raj. Ada enggak? Ada dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, adakan Isra Mi'raj? Tidak ada. Yang perlu kita perhatikan, yang namanya salat yang sudah jelas ada perintah dalam Al-Quran. Tapi kenapa kita umat Islam lebih ramai Isra Mi'raj yang tidak ada perintahnya? Tapi yang salat, yang jelas-jelas ada perintahnya, kita tidak pernah ramai. Apakah masjid kita sudah menjadi seperti gereja? Jumat ramai, gereja Minggu ramai, sama-sama. Biar adil katanya. La haula wa la quwwata illa billah. Musibah. Malah salah satu dalam sepanjang sejarah saya belajari, selama umat Islam mencintai masjid, memakmurkan masjid, terutama salat subuh menjadi seperti salat Jumat, akan kembali pertolongan Allah untuk umat Islam. Malah itulah yang ditakuti oleh orang Yahudi. Dalam sejarah orang Yahudi, saya belajari sejarah 7 tahun. Di antara sejarah yang saya belajari khusus bagian orang Yahudi. Di antara orang Yahudi yang ditakuti terhadap umat Islam, kalau mulai umat Islam di salat subuh lebih ramai seperti salat Jumat, baru kita mulai takut terhadap umat Islam. Disitulah tanda kekuatan umat Islam. Nabi kita waktu hijrah, pertama amalan yang dia lakukan bangun Masjid Quba. Begitu masuknya Masjid Nabawi, bangun Masjid Nabawi sebelum mencari tempat tinggal. Ini memberikan bukti apa? Umat Islam, kebahagiaannya, keselamatannya adalah masjid. Cinta masjid, makmurkan masjid, muliakan masjid, ramai-ramai ke masjid, akan Allah makmurkan kehidupan kita. Terjamin bahagia, terjamin selamat selama kita berlangkah-langkah ke masjid. Malah ada satu hadis, walaupun sebagian ulama mendhaifkan dan sebagian menhasankan, saksikanlah bagi orang-orang yang suka berlangkah-langkah ke masjid, dialah orang beriman. Berarti tanda keimanan kita bolak-balik ke masjid. Saya punya ayah, subhanallah, masih ada. Beliau menceritakan 30 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Faham maksudnya? 30 tahun tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Berarti selalu didengar azan dalam masjid. Kita biasa masbuk, dengar azan, ayo kita ke masjid. Tunggu dulu, belum ikamat sih. Belum ikamat. Suka jadi masbuk. Malah heran kalau saya masuk masjid ada Jumatan, banyak kan suka salat di belakang. Supaya cepat keluar. Ada yang datang duluan, yang kita harap orang datang duluan, menghabiskan waktu sambil khatib naik mimbar, baca Quran, salawat, salat duha, sebanyak-banyaknya salat apa saja di dalam masjid. Karena selama kita duduk di masjid menjadi ibadah, datang duluan, malah kesempatan menjadi tidur di belakang. Tidur. Banyak masjid, saya masuk Jumat, begitu saya masuk, saya suka kadang-kadang duduk di belakang. Orang pada heran, yang orang kenal sih, oh, kok Syekh tumben di belakang? Ya saya mau lihat ini orang datang masjid di depan sepi, duduk di belakang. Langsung begitu salat tahiyatul masjid, mencari tembok yang terdekat, udah. Itu. Ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan berbicara mensalahkan siapa-siapa, tapi satu masalah yang menjadikan musibah dan berantakan dalam kehidupan kita, salat berjamaah kita belum beres.